searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya benang merah semakin jelas ya, hubungan antara ACT dan Koperasi 212. Nah, kemarin setelah mendapat keterangan dari petinggi ACT, yaitu satu persatu mulai terungkap, yaitu adanya Koperasi Syariah 212 diduga terima aliran dana ACT 10 miliar. Padahal Koperasi Syariah 212 ya sudah dinyatakan bangkrut. Banyak yang gulung tikar lah. Ternyata mendapatkan aliran dana sebesar 10 miliar. Gak tanggung-tanggung men. Ternyata memang Koperasi 212 ada kaitannya dengan ACT. Ini dari Denny Siregar. Pantes gerakan 212 waktu itu besar. Ada bohirnya toh. Nah, sekarang ACT sudah dibekukan. Dan bahkan juga ada tersangkanya, yaitu 4 orang tersangka, termasuk petinggi ACT, yaitu mantan direktur ACT dan direktur ACT yang terbaru ini menjadi tersangka. Pantes ya, nama 212 dulu sangat besar sekali. Termasuk juga Koperasi Syariahnya juga sangat besar di waktu kejayaannya dulu. Tetapi sekarang semua sudah dihentikan lah, mulai dari ACT. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Kira-kira gimana? Ade dasar si anjing. Harus disediakan kobokan yang besar nih buat cuci tangan. Ternyata salah satu sumber nasi bungkus weleh-weleh. Entar kalau mau demo lagi ya siapin nasi bungkus. Satu demi satu terkuak, kita tunggu ledakannya. Siapa, di mana, tentang apa. Aksi cepat tilep, kuncinya tetap uang. Dari berita di sini, yaitu Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Kajar serta mantan Presiden Ayudin ditetapkan menjadi tersangka penyelewengan dana pemberian Boeing sebesar 34 miliar. Wow. Dari penyelewengan tersebut salah satu masuk ke kantong Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar. Sudah dana pemberian Boeing sebesar 34 miliar. Dari penyelewengan tersebut salah satu masuk ke kantong Koperasi Syariah 212. Buset. Barisskrim Polri Kombes Helvi Assegaf mengatakan dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar. Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya, katanya saat jumpa pers di Mabes Polri. Adapun juga telah ditetapkan 2 tersangka lain, yaitu Haryana Hermain dan Nia, anggota pembina ACT. Dari penyelewengan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun penjara, ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun, dan penggelapan 4 tahun. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengaku tidak tahu apa soal dana tersebut. Koperasi Syariah 212 tidak terkait sama sekali dengan PA212, ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com. Berikut penyelewengan dana 34 miliar tersebut. Pengadaan armada truk sebesar 2 miliar, program Foodbus sebesar 2,8 miliar, pembangunan pesantren Tasikmalaya senilai 8,7 miliar, Koperasi Syariah 212 senilai 10 miliar, dana talangan untuk 1 CV dan 1 PT senilai 10 miliar. Nah, akhirnya satu persatu mulai terungkap kan. Ternyata ada nama 212, yaitu Koperasi 212. Ya, Anda bisa menilainya sendirilah. Ternyata juga masih ada saudara lah dengan ACT. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Barisskrim Polri Kombes Helvi Assegaf membeberkan pengguna dana Boeing senilai 34 miliar yang diselewengkan Yayasan Filantropis Aksi Cepat Tanggap. Dana tersebut seharusnya disalurkan kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air. Bahwa total dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat ACT kurang lebih 103 miliar, dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukan. Tutur Helvi di Gedung Humas Polri Jakarta pada Senin 25 Juli 2022.
Helvi juga menjelaskan bahwa sisa dari uang donasi itu digunakan ACT untuk membeli armada truk, Koperasi Syariah 212, dan beberapa hal lainnya seperti pembayaran gaji pengurus, perinciannya untuk pengadaan armada truk 2 miliar, program terkait Food Boss 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar, Koperasi Syariah 212 10 miliar, termasuk dana talangan untuk 2 perusahaan masing-masing 3 miliar dan 8 miliar. Selain itu, juga digunakan untuk gaji para pengurus yang sekarang sedang dilakukan rekapitulasi dengan tim kami yang tadi disampaikan akan dilakukan audit kepada ACT Ibu Helvi. Sekedar informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan Lembaga Aksi Cepat Tanggap, yakni Ahyudin, Ibnu Kajar, Heriana Hermani, dan Nia Noviardi Ikmam Akbari. Terkait 4 orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 telah ditetapkan sebagai tersangka, tutur Helvi Assegaf di Gedung Humas Polri pada Senin 25 Juli. Namun hingga saat ini, Polri belum melakukan penahanan kepada keempat tersangka karena pihak Dirpidideksus masih melakukan diskusi internal. Diketahui juga, polisi mengungkapkan ada penyelewengan 34 miliar yang didirikan Boeing ke Yayasan ACT. Polisi mengungkap mantan Presiden ACT Aksi Tepat Tanggap Ahyudin menerima gaji 400 juta tiap bulan, sedangkan Ibnu Kajar menggantinya bergaji 150 juta. Gaji sekitar 50 hingga 450 juta per bulan, kata Bareskrim Polri Kombes Helvi Assegaf saat jumpa pers di Mabes Polri pada Senin 25 Juli. Sedangkan gaji pengurus lainnya, yakni Heriana Hermain, anggota pembina, dan Nia, anggota pembina ACT, menyentuh 50 juta hingga 100 juta rupiah. Rinciannya Ahyudin 400 juta, Ibnu Kajar 150 juta, Heriana Hermain 50 juta, dengan 100 juta bebernya. Jika menengok ke belakang, Ibnu Kajar sempat mengungkap gaji yang diterima Ahyudin nilainya 250 juta. Hal itu diungkapkannya pada jumpa pers di kantor ACT Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 4 Juli 2022 lalu. Ia menggelar jumpa pers saat penyelewengan dana masyarakat itu ramai diungkap. Saat itu Ibnu Kajar menyebut gaji Ahyudin di ACT senilai 250 juta hanya di awal 2021, tidak berlaku permanen katanya. Sementara itu Ahyudin sempat buka suara soal nominal gajinya yang berjumlah fantastis. Menurutnya, gaji atau tunjangan yang diterimanya kala itu adalah akumulasi gaji dari banyak lembaga, bukan hanya dari ACT. Total remunerasi atau gaji yang diterima merupakan akumulatif dari banyak lembaga. ACT hanyalah salah satu dari sekian banyak lembaga yang pernah saya pimpin, kata Ahyudin kepada wartawan pada Selasa 5 Juli. Bahkan Ahyudin membeberkan sumber pendapatan dia selain dari ACT ada lembaga lain seperti Global Wakaf, Global Zakat, Global Kurban, MRI, DMII, Disaster Management Institute of Indonesia. Lalu di bawah Global Wakaf juga masih banyak lembaga lainnya, yakni Lumbung Ternak Wakaf, Lumbung Beras Wakaf, Lumbung Air Wakaf, dan lain-lain.